Shalom, puji nama Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita boleh sama-sama kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita mau meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, agar pada saat malam hari ini kita boleh sama-sama bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan, merasakan bahwa Tuhan Yesus boleh hadir bersama-sama dengan kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kita angkat pujian. Kemenangan terjadi di sini. Hampir
Sungguh ya Tuhan Yesus, jikalau kami boleh datang kepadamu ya Bapa, kami boleh merasakan kemenangan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Tiada pernah kami ragu untuk datang kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang sangat baik, Allah yang sungguh luar biasa, yang mengasihi di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kalau pada saat malam hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Kami meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon terlebih dahulu ampuni segenap dosa dan pelanggaran kami. Tapi biarlah pada saat malam hari ini kami semuanya boleh layak untuk datang kepadamu, boleh layak untuk menyembah-Mu, boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau sudah hadir ya Bapa. Biarlah dari awal sampai penghabisan ibadah yang kami lakukan, kami boleh merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Terlebih kami membawakan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini. Biarlah bukan dengan kuat kuasa kami lagi ya Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, tapi kami bermohon kiranya urapan yang dari surga, Roh-Mu yang kudus boleh hadir di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Bukan untuk keberadaan kami, bukan untuk kesombongan diri kami, tapi biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang bagi setiap orang yang boleh mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau kita adalah umat-umat Tuhan Yesus yang boleh dimenangkan oleh karena kasih-Nya, biarlah kita boleh memiliki kasih yang dari Tuhan Yesus, kasih yang boleh memberikan kehidupannya untuk setiap orang yang ada di sekitar kita, boleh menjadi terang, boleh menjadi saksi yang hidup, sehingga melalui kehidupan kita banyak jiwa yang boleh dimenangkan, banyak jiwa yang boleh mengenalkan Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan
Biarlah kita boleh memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus, tangan yang mau mengeluhkan tangannya, agar kita boleh banyak membawa jiwa, agar banyak jiwa yang boleh dimenangkan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Kita sambung pujian kita dengan Pekerja Kristus yang mulia. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita siapkan hati kita, kehidupan kita, agar pada saat malam hari ini kita boleh menerima firman yang dari Tuhan Yesus, dan itu semuanya boleh membentuk kehidupan kita menjadi anak-anaknya yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian hati hamba. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau turut menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata
kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang sangat baik, Bapa yang senantiasa mengasihi di dalam kehidupan kami. Hati kami boleh bergirang, hati kami boleh bersuka cita, merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami pada saat ibadah pada malam hari ini. Terimalah ya Bapa akan setiap pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami. Sungguh ya Tuhan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi kami mau belajar meletakkan semuanya itu di hadapan-Mu Tuhan, agar semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau meletakkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Jamalah hati kami, jamalah pikiran kami. Penuhilah kehidupan kami dengan perkataan firman-Mu. Terlebih ya Bapa, kami membawakan hamba-Mu Bapa Daniel yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah bukan dengan kekuatannya, bukan dengan keberadaannya, tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena Roh-Mu yang kudus, hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu, bukan dengan kekuatannya lagi, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya itu berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji syukur bagi Tuhan Yesus. Kalau di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di dalam ibadah tengah minggu kita. Mari kita mulai renungan singkat pada malam hari ini yang diambil dari Efesus 4 ayatnya yang pertama. Efesus 4 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Amin. Ini adalah salah satu dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang pada malam hari ini diingatkan kembali untuk kepada kita, orang-orang yang percaya pada masa ini. Kita diingatkan agar dalam kehidupan kita harus berpadanan dengan panggilan. Apa yang dimaksud dengan panggilan itu? Tentu panggilan itu adalah panggilan keselamatan. Panggilan itu adalah panggilan untuk menerima hidup yang kekal. Kita lihat ayatnya dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Efesus 5 ayatnya yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Panggilan itu adalah panggilan dari kehidupan kita yang dahulu ke dalam kehidupan bersama Kristus. Dahulu sebelum kita mengenal Tuhan, dikatakan kita masih hidup
di dalam kegelapan, masih hidup di dalam dosa. Dari kehidupan yang gelap, maka Allah memanggil kita kepada kehidupan yang terang, yaitu untuk menjadi anak-anak terang. Kita tahu, saudara, sebenarnya panggilan ini Tuhan perdengarkan untuk semua manusia, baik besar, baik kecil, baik pria, baik wanita, suku bangsa apapun di dunia ini. Tuhan perdengarkan panggilan keselamatan itu. Tapi kalau kita boleh melihat, tidak semua orang yang menanggapi panggilan itu. Buktinya adalah masih banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kepada kita, Tuhan menganugerahkan kehidupan yang kekal itu. Mengapa? Karena Tuhan mengizinkan kita mendengar panggilan keselamatan yang dari Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Efesus yang pertama tadi kita baca mengingatkan, biarlah tetap kita hidup sepadan dengan panggilan itu. Panggilan keselamatan itu. Jangan keluar hidup dari keselamatan. Jangan kembali dalam hidup yang penuh dengan kegelapan. Kita tahu kegelapan itu adalah kehidupan duniawi. Kehidupan di dunia ini yang semakin hari semakin rusak. Tapi di tengah rusaknya keadaan dan situasi dunia, maka dunia berusaha dengan segala tipu dayanya untuk menyeret setiap anak-anak Tuhan, untuk menggoyahkan iman percaya setiap anak-anak Tuhan. Baik melalui kesusahan, kekhawatiran, keadaan yang mengkhawatirkan, keadaan yang semakin susah, ketakutan yang mencekam yang baru-baru ini kita lalui, pandemi COVID yang begitu banyak makan korban jiwa. Semata semua itu terjadi, Tuhan izinkan itu terjadi untuk menggoyahkan iman dari anak-anak Tuhan, iman percaya. Itu sebabnya kita harus tetap teguh, berpegang kepada panggilan itu. Kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk hidup di dalam keselamatan, mari kita setia. Hidup di dalam keselamatan itu. Mari kita lihat dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayatnya yang ke-19. Saya ulang sekali lagi. Yohanes 3 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan inilah hukuman itu.
terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Inilah kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan, yang dengan segala macam cara untuk menyeret dan menggoyahkan iman percaya dari orang-orang yang telah menerima panggilan itu, dari orang-orang yang telah diselamatkan. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, termasuk kita di sana. Sebenarnya apa maksud dan tujuan dari panggilan itu? Kalau kita dipanggil dari kegelapan untuk hidup di dalam terang, pastilah di sana ada maksud dan tujuan Tuhan. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Inilah tujuannya Allah memanggil kita dari kegelapan dalam kehidupan, keselamatan. Tidak lain tidak bukan adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Singkat katanya, menjadi saksi Tuhan. Kita harus menjadi perpanjangan kasih Allah kepada manusia. Memberitakan kasih Allah yang telah kita terima kepada orang-orang yang belum menerimanya, agar mereka pun mengenal kasih Allah, mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mengasihi manusia. Mari kita bersaksi agar melalui kehidupan kita semakin banyak orang yang mengenal dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mulai dari lingkungan kita dulu. Kita lihat dari lingkungan keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita, sampai tetangga kita, akhirnya lingkungan kita, dan semakin meluas sejauh yang Tuhan kehendaki. Itulah yang menjadi maksud dan tujuan dari panggilan Tuhan Yesus kepada kita. Agar kasih Tuhan itu boleh dikenal ke sebanyak-banyaknya orang. Kita akan lihat dalam ayatnya yang terakhir dari Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bersaksi kepada sebanyak-banyaknya orang. Agar mereka boleh mengenal perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Karena kasih Allah telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Bukan memalukan nama Tuhan, bukan. Bukan kehidupan kita menjadi predikat yang buruk. Sehingga nama Tuhan yang dipermalukan. Bukan, tapi biarlah kehidupan kita. Orang boleh melihat perbuatan yang baik. Perbuatan kasih Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Setialah dalam menjalankan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian Yesus Kau Kebenaran.
Allah Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kalau di malam hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami di hadapan-Mu. Walaupun kami mengadakan ini secara online ya Tuhan, berjarak di rumah kami masing-masing. Tapi biarlah kasih dan kuasa-Mu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di tempat, di rumah kami masing-masing. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan, yang menaungi segenap kehidupan kami. Segenap kehidupan keluarga kami ya Tuhan Yesus. Agar ya Tuhan, seperti yang telah Kau dengarkan, kehidupan kami boleh menjadi saksi-Mu, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Kalau Engkau ya Tuhan boleh memilih dan memanggil kami untuk menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih yang telah Kau nyatakan itu boleh kami bagikan, boleh kami nyatakan pendengarkan kepada sebanyak-banyaknya orang ya Tuhan, agar mereka pun boleh mengenal akan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di malam hari ini juga kami membawakan ya Tuhan segenap kehidupan sidang jemaat-Mu. Biarlah selalu ada naungan kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan dari sidang jemaat-Mu, berkenanlah Engkau memenuhinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa surgawi, kami juga bawakan untuk bangsa dan negara kami ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang melihat keberadaan bangsa ini ya Tuhan. Kami mohon ampunilah bangsa kami. Ampunilah dosa bangsa kami kepadamu. Biarlah ya Tuhan bangsa ini ya Bapa, kiranya boleh melihat terang kasih-Mu, keselamatan yang daripada-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau berkenan mengirimkan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa, untuk bangkit berani ya Tuhan Yesus, mengabarkan Injil sampai ke pelosok-pelosok, bahkan ke daerah-daerah di mana nama-Mu belum pernah diperdengarkannya Bapa. Biarlah Engkau yang memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, agar setiap kali hamba-Mu, anak-anak-Mu, mengabarkan Injil-Mu ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang menjamah, sehingga kemenangan boleh terjadi di sana ya Tuhan Yesus. Sehingga satu kali kelak bangsa ini boleh menjadi bangsa yang menyembah kepada-Mu ya Bapa. Bapa surgawi, kami juga bawakan para pemimpin kami, anggota dewan kami, Bapak Presiden kami dengan segenap jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Biarlah selalu ada dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga Engkau nyatakanlah setiap kehendak-Mu melalui kehidupan mereka. Agar setiap keputusan yang mereka ambil boleh membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Mohon ya Tuhan biarlah Engkau juga yang menjaga dan menjauhkan bangsa kami dari bencana-bencana alam yang mengintip, yang membuat bangsa ini semakin terpuruk. Tapi biarlah Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian bagi bangsa dan negeri kami. Terima kasih Bapa. Inilah ya Tuhan Yesus yang menjadi serudah permohonan kami di hadapan-Mu. Berkenan Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Dan di dalam nama itu juga kami akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.